Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa bersama kami dalam program Off the Record. Saya Subhan Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Hari ini adalah ulang tahun dari peristiwa besar ya Mas Sersu ya rupanya. Yes, yes. Ini setengah abad dari peristiwa 15 Januari. Ya, Mhm. saat itu ya mahasiswa di Indonesia itu melakukan unjuk rasa besar-besaran di tanggal 15 Januari. Ya, salah satu tokohnya adalah Dr. Hariman Siregar yang Mhm. sekarang masih tetap jadi aktivis terus sampai sekarang. Dan itu dan itu diperingati, saya kira momentumnya sekarang sangat tepat karena ini peristiwanya setengah abad lalu ya, Mbak Agi Mhm. ya. Ya, Tahun ya. 15 Januari 1974, sekarang 15 Januari 2024. Dan ini salah satu momen penting karena bagaimanapun gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral force gitu ya, Betul. koreksi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dan saya kira itu mulai kita lihat pada adik-adik sekarang kita ya. Kemarin pekan lalu itu sebenarnya berapa hari yang lalu maksudnya, itu ada gerakan 800 dari ribuan mahasiswa di Ya. 899 kampus di seluruh Mhm. Indonesia yang menyebar poster tolak politik dinasti dan juga ada persoalan HAM gitu, Mbak Agi. Mhm. Iya, luar biasa gerakan adik-adik kita. Dan Ya tetap patronnya lah, kalau toh tidak dibina langsung patronnya itu iya, iya. ya. Kalau untuk para aktivis mungkin Bang Hariman ini adalah godfather-nya begitu ya. Ya, ya, ya. Kemudian menurun ke era 98, eranya apa namanya abang-abang kita juga begitu yang sampai sekarang masih aktivis juga gitu kan. Masih sampai sekarang kita masih bisa nongkrong, dan semua yang generasi generasi saya gitu, yang artinya Mhm. sekitar berjarak berapa tahun lah, belasan tahun dengan Bang Hariman tuh masih menyebutnya Bang. Tapi generasi di bawah saya lagi, generasi Gilbran, generasi Melki dan sebagainya, itu juga manggilnya Bang juga tetap. Nah, semuanya nggak ada yang manggil Pak Hariman gitu nggak ada karena Iya, iya, memang apa namanya sebutan di antara aktivis kan seperti itu iya, begitu. iya, iya. Dan kalau kita lihat mereka masih saling berkontak itu seperti halnya kepada sesamanya hanya ini lebih senior gitu ya Hmm, kan Mas oke, Irsu. ya. Ya, Mhm. dan tadi siang itu memang berlangsung peringatannya di Taman Ismail Marzuki. Kebetulan Mhm. saya yang diminta untuk memandu dialognya ini, Mbak Agi. Jadi eh, Anda nanti bisa juga, kalau ingin tahu kegiatannya, Anda bisa cari link-link YouTube-nya ini, karena Mhm. saya lihat tadi banyak sekali yang menyiarkan itu, Mbak Agi. Oke, kita masuk ke topik kita yang sekarang ini. Apa saja, Mbak, topik yang menarik? Saya kira kalau Pak Prabowo terus bikin blunder sih nggak kaget kita ya, itu banyak banget ya. Tapi nanti kita tetap harus kita kita bicarakan. Yang menurut saya Mhm. justru menarik itu, bahwa Mhm. tanda-tanda Pak Jokowi dijadikan musuh bersama itu Ya. makin makin nyata gitu ya. Bukan hanya di level civil society, dari para ini kan banyak sekali mereka-mereka akademisi, kemudian senior TNI, terus kemudian Ya. juga gerakan mahasiswa yang melihat bahwa akar persoalannya itu ya sebenarnya Pak Jokowi gitu ya, akar persoalan dari semua itu ya, di apa Mhm. ya, mother of evil-nya itu Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau kemarin Profesor Ikrar Nusa Bakti malah menyebutnya dinasti itu kan hanya 5 orang itu katanya, Pak Jokowi, Ibu Iriana, dia masukkan Ibu Iriana di situ, Kaisang Mhm. dan juga Gibran gitu. Nah, Mhm. di luar itu, di luar civil society yang mulai 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 menyatu, karena orang-orang yang tadinya bersama dengan Pak Jokowi sekarang mulai meninggalkan Pak Jokowi, termasuk Saiful Mujani ya, dari Mhm. pemilik lembaga survei SMRC ya, Mhm. Saiful Mujani Research Center ya, SMRC itu kalau tidak salah, yang juga dengan tegas menyatakan bahwa kalau mau pemilu berintegritas ya itu harus tanpa Pak Jokowi. Dia mengusulkan segera dimakzulkan sebelum Pilpres, walaupun secara teknis Mhm. tidak bisa, tidak mudah. Tapi dia mengusulkan itu politik, di elit politik sudah mulai ada yang menyatu, dan kelihatan sinyal ini sangat terasa, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP gitu ya, Betul. yang kelihatannya makin menyatu, Mbak, di elit dan di civil Mhm. society untuk menjadikan Pak Jokowi. Kita jangan nyebutnya lagi Prabowo Gibran. Prabowo Gibran ini kan hanya mainan, dalam tanda petik mainannya Pak Jokowi gitu. Yang jadi faktor kan Pak Jokowinya gitu ya, Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hersu dan kalau di luar itu ya
para influencer yang tadinya yang rame-rame lah mereka ya mendukung Pak Jokowi begitu. Bahkan sebelum masuk ke Pilpres itu kan ada acara apa mereka kemudian gerudukan gitu ke Pak Jokowi begitu. Nah, sekarang ini juga mulai ada tren influencer itu mulai berani bersuara Mas Hersu bahwa mereka mendukung 03 ataukah mendukung 01 Jadi begitu. check out gitu ya Mbak ya, check out Iya, iya. dari Dan 02 dan login ke 01 dan 02 gitu ya. iya, 03, 03 ya. kebanyakan mereka yang memang tadinya itu tidak memperlihatkan dukungan kemana begitu ya. Tapi kita seringkali menduga ah ini kayaknya ke 03 kalau enggak ke 02 begitu lebih banyak begitu gitu. Karena sebelum terbelah menjadi 02 dan 03 itu kan tadinya lebih banyak kepada Ganjar. Tapi sekarang seperti misalnya yang terakhir ini adalah Dokter Tirta. Dokter Tirta atau disebutnya kalau di medsos itu Cipeng. Ya, dia membukakan dengan terus terang bahwa dia mendukung 01 begitu. Dan kita tahu kebanyakan Anies ini kan sekarang berusaha dibangkitkan soal keterbelahan, soal bapak identitas begitu kan, Politik identitas ya. identitas betul. Nah, dengan belakangan ini Mas Hersu banyak sekali unggahan-unggahan gitu yang mereka yang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina itu malah justru membuat video-video pribadi dan kemudian dia yang mereka yang mengklarifikasi ini luar biasa, mengklarifikasi bagaimana Anies itu tidak betul dia menjadi bapak politik identitas ketika itu peristiwanya adalah seperti ini begitu. Begitu juga soal ketika banyak sekali yang masih sampai sekarang mengatakan bahwa Jakarta itu porak-poranda, Jakarta itu rusak ketika di masa Anies, itu mereka kemukakan dengan video, ada yang video pendek, ada yang video sampai panjang begitu tentang prestasi Anies. Kamu datanglah ke Jakarta dan ini kebanyakan adalah anak-anak muda loh Mas Hersu. Ya, dan itu memang harus diakui Mbak, di daerah itu sangat terasa gitu loh. Jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah ketika kita tanya, bahkan saya pernah juga bikin dialog dengan seorang itu staf ya di Universitas Gajah Mada gitu ya. Dia menyatakan juga begitu bahwa Jakarta itu berantakan di bawah Anies Baswedan. Itu saya tanya, Kak, Ibu kapan ke Jakarta? Ya, saya sudah lama nggak ke Jakarta, tapi saya tahu itu berantakan dan dia itu percaya seperti itu Mbak. Memang dan itu banyak, itu harus disadari itulah realitas yang terjadi memang. Jadi antara realitas dengan dua hal yang berbeda gitu Mbak. Iya, betul sekali. Jadi saya juga amazed juga ya, kok malah justru mereka ini yang mengklarifikasi dan unggahan dari Gen Z itu makin banyak Mas Hersu. Jadi misalnya mengklarifikasinya, pernah nggak datang ke taman ini, pernah nggak DP 0% itu ternyata terwujud, misalnya ada di Pondok Kelapa sekian, kemudian ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur, itu ada sekian ribu, ini ada sekian ribu unit dan sebagainya, dan kemudian ini terkendala adalah karena soal ini, soal itu, tapi itu sudah disiapkan untuk dilanjutkan seperti itu. Dan kemudian juga soal misalnya jalur sepeda itu kan ada yang dibongkar. Terakhir ini ada 13 jalur ruas jalan kalau tidak salah yang memang jalur sepedanya dibongkar karena dianggap bahwa itu mempersempit jalan di era Heru Budi. Jadi gagasan dan idenya itu sudah berbeda sekali dan ini saya rasa lumayan menyakiti Mas Hersu ya. Dan bahkan soal Heru Budi yang dimana wajahnya ada di halte-halte, ada di tempat-tempat publik begitu kan, public domain, dan itu kemudian dipersoalkan saat ini karena itu tidak pernah terjadi. Istilah kalau dari netizen adalah nyampah begitu ya. Ada wajah Heru Budi di mana-mana, ada poster itu dibilang sebagai sampah karena Anies tidak pernah melakukan itu. Bahkan Anies, mereka mengingatkan kembali bahwa ketika Anies menjabat, dia mengatakan bahwa saya tidak mau wajah saya itu ada di poster, ada di baliho, atau di mana, karena memang yang dikerjakan ini dananya adalah dana Pemprov, dana dari rakyat, dana bukan hasil dari uang dia, begitu. Kalau dia mengerjakan misalnya jalur sepeda, dikatakan sebagai itu jalur sepedanya Anies itu tidak benar, begitu. Dan memang itu terbukti ya, seperti misalnya ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya, hanya sekedar tulisan saja ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan tidak ada wajah Anies di situ. Tapi sekarang itu berbeda Mas Hersu. Entah branding apa yang ingin dilakukan oleh Heru Budi. Tapi artinya sekarang netizen itu mulai sangat-sangat kritis. Mereka melihat bahwa mereka merasa tidak hanya kritis, tapi juga mereka merasa perlu untuk meluruskan hal-hal tersebut gitu. Oke, jadi saya kira memang situasinya sekarang soal pembelahan itu relatif tidak terjadi. Yang terjadi memang ada pembelahan, itu adalah yang anti dinasti Jokowi dan yang pro dinasti Jokowi. Itu yang
Dan saya kira kalau kita lihat klasternya yang anti dinasti itu makin membesar kan, karena memang kemudian kan itu ekspresinya itu pada pilihan-pilihan terhadap 01, 02, 03 gitu ya, di luar itu. Dan kita lihat tapi klaster ini sekarang itu mulai mendekat gitu, dan kan kita pernah bahas juga waktu itu suara-suara dari netizen juga yang menyatakan kalau terjadi putaran kedua, misalnya yang dari 03 bilang kalau 01 yang lolos nanti kita akan login ke 01, tapi sebaliknya juga begitu, kalau 03 yang menang 01 akan ke 03. Dan ini soal yang tadinya tidak kita bayangkan bisa terjadi, karena kan selama ini citranya, kesannya gitu kan, bahwa spektrum mereka ini kan terlalu jauh ya. Betul. Satu Anies diposisikan kanan gitu, bahkan kanan luar karena dianggap didukung oleh kelompok-kelompok intoleran, sementara PDIP itu kiri luar kan, dianggap begitu ya, lebih dekat ke kiri gitu. Tapi ternyata kemudian menurut saya memusuh bersama itu dan kesadaran mereka bersama bahwa mereka selama ini dipecah belah itu muncul, Mbak. Saya lihat dan mulai menyatu. Dan yang juga cukup menarik kalau Anda amati kan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu kan sekarang sangat sering dia mengunggah narasi itu, yang dia menyatakan bahwa oh iya kita mulai kerjasama dengan tim ini menghadapi kecurangan. Ulat pun kalau diinjak-injak juga akan kluget-kluget, kata dia itu, apa, bergerak-gerak melawan kan gitu ya. Dan juga ada video viral ya waktu itu ketika habis debat kedua calon presiden waktu itu kan, bagaimana Mbak Mega kelihatan bercanda, hubungannya cair banget dengan Caimin dan Anies Baswedan gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi situasinya sekarang memang sudah mulai seperti itu, dan buzzer-buzzer dari 02 ini kalau saya lihat mereka kayak ada kepanikan begitu ya. Mereka membuat narasi seperti misalnya ini cerita dari CCTV begitu kan, bahwa CCTV ini membocorkan bahwa ada pertemuan di Singapura antara petinggi 02 atau tokoh dari 02, 01, tokoh dari 01 dan 03 untuk membicarakan soal mereka membangun persatuan gitulah, membangun konsolidasi begitu. Dan kemudian ini banyak sekali ditertawakan gitu. Tapi kalau saya melihatnya sebagai tertawa perih gitu ya. Bukan sekedar tertawa, tapi mereka tertawa panik dan tertawa perih nih dari 02 buzzernya, untuk bagaimana mereka melihat kok jadinya seperti ini gitu. Persis seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi, saya rasa itu adalah akibat dari cacing kalau diinjak aja juga kluget-kluget begitu kan. Nah ini kata Hasto kurang lebih ya, penindasan itu menyatukan. Kita berjuang membangun kemerdekaan karena perasaan tertindas. Dan dia menyitir Bung Karno. Dia mengatakan, kata Bung Karno, jangankan sebuah bangsa, cacing pun diinjak-injak akan kluget-kluget melakukan perlawanan. Luar biasa Hastoni ya. Dan kemudian dia juga mengatakan, ketika ada perasaan intimidasi dan ada penggunaan kekuasaan negara secara telanjang, maka inilah yang membangkitkan hubungan emosional antara tim pemenangan paslon 01 dan 03. Dan ini rupanya juga diamini oleh Mbak Puan. Karena Mbak Puan mengatakan bahwa jalur komunikasi saat ini tidak hanya formal, tapi juga informal. Dia mengatakan demikian. Dan lebih spesifiknya lagi, dia mengatakan bahwa komunikasi yang terjalin saat ini itu mengarah kepada sesudah 14 Februari. Jadi artinya mengarah kepada putaran kedua, begitu. Memang kalau soal putaran kedua ini, kita bisa boleh menggunakan kata pastilah itu terjadi gitu, kecuali memang terjadi kecurangan yang sangat masif ya, karena kan belakangan ini muncul kabar-kabar tentang bagaimana pengerahan aparat itu ya. Kalau yang sekarang lagi rame banget kan itu yang terjadi di Kabupaten Batubara ya, di Sumatera Utara itu ya, yang katanya itu rekaman dari Dandim, dari Kapolres, Kajati, dan juga pejabat bupati begitu ya, walaupun dibantah. Dan Kajari menyatakan bahwa memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk permohonan maaf. Tapi kalau sampai kemudian tidak ada permohonan maaf dan kemudian apakah kemudian tidak ada tindakan, ya kita bisa menafsirkan lain. Saya dorong untuk mereka untuk melakukan tindakan hukum. Tapi kan dengan cara begitu nanti seperti Hasto juga tes saja kebohongan, kan gampang sebenarnya. Videonya sudah beredar, audionya sudah beredar. Tinggal dibandingkan dengan suara, banyak sekarang yang bisa membandingkan itu apakah ini suara asli atau tidak, itu saya kira mudah. Jadi supaya nggak ada fitnah, saya bilang mestinya didorong untuk dilaporkan,
dan kemudian tentu saja mengundang ahli untuk untuk mengetes apakah itu betul bukan suara para pejabat di tingkat kabupaten itu gitu ya Mbak Agi. Tapi kalau yang juga nyata-nyata terjadi kan yang seperti di Bekasi ya, yang dan Betul. sekarang ditangani oleh Bawaslu yang Mhm. pejabat bupatinya lagi-lagi pejabat wali kota ya Mbak Agi ya. Iya, Wali Oke. Kota Bekasi beserta dengan, seluruh Camat-camat. camat. Iya, Ya ya betul. dan kalau itu sih saya kira mau berdalih apapun yang mana ada sepak bola kok nomor punggungnya sama semua itu ya di dalam pemilu. Jadi memang pejabat bupati itu ya kita udah tahu mereka ini kan orang-orang yang menikmati Mhm, jabatan tanpa susah payah gitu kan. Nggak perlu mhm. kerja keras, nggak perlu cari partai pendukung, nggak perlu kampanye. Tiba-tiba dapat jabatan 2,5 tahun kan lumayan gitu. Jadi gimana mereka nggak harus berterima kasih kepada Mhm, orang yang memberikan jabatan gratis itu kepada mereka. Tapi caranya ini yang nggak boleh. Kemudian juga ada pernyataan kemarin dari Pak Kapolri Listio Sigit ya ketika bicara mhm, dalam acara mhm, Natal bersama yang menyatakan bahwa yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafeta. Itu kan juga banyak mhm, dikritik oleh Mbak Agi mhm, karena ya ini sih bahaya sekali kan kalau Polri sampai bicara semacam itu. Itu kan walaupun ini Polri ini adalah lembaga sipil, tapi tetap saja mhm. Polri ini jalur komando kan. Jadi Betul. kalau itu bisa dianggap instruksi gitu loh. Mhm, mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Dan yang menarik ya dari semua itu, begitu, dari Muzani sendiri sekjen dari Gerindra dan, juga tentunya bagian dari TKN, dia mengatakan bahwa ya saat ini, sedang menjalin komunikasi begitu Mas Hersu dengan 03. Dan dia mengatakan bahwa komunikasi itu antara lain terjalin pada saat debat. Jadi pada momen debat itu dia mendekati, Hasto, sekjen dari PDIP, dan kemudian mengatakan bahwa mereka sekilas berkomunikasi lah seperti itu, dan Hasto juga menjawab apa begitu, tapi tidak tidak begitu, sebetulnya tidak begitu signifikan gitu, hanya sekedar jawabannya saja. Nah, kalau kita melihat dari itu banyak sekali disorot juga Mas Hersu. Bagaimana setelah dia melaporkan Ganjar, melaporkan 03 begitu, kemudian berusaha menjalin komunikasi gitu kan. Iya, iya. Jadi itu banyak banyak juga menjadi bahan bulian juga di media sosial. Ini adalah merupakan reaksi reaksi kepanikan dari apa yang terjadi saat ini antara 01 dan 03 begitu. Sementara 02 ini kalau orang mengatakan seperti dikeroyok begitu. Tapi dikeroyoknya kalau saya melihat sih secara organik ya. Karena apa yang terjadi di ada di media sosial itu juga akibat dari apa yang dikatakan Hasto itu, yaitu ketika mereka dilaporkan, Anies dilaporkan, Iya, Timnas dilaporkan, 03 juga dilaporkan, apa segala macam. Sementara mereka melakukan hal-hal yang sama-sama yang dilaporkan itu, tapi mereka merasa tidak melakukan kesalahan, begitu kan iya, dari iya, 02 iya, iya, ini. iya. Ya akhirnya bersatulah mereka ini. Ya, dan Hasto kan membela ya, membela Anies ya kemarin ketika dia dilaporkan ini berbahaya kalau itu belum berkuasa udah main lapor semacam ini. Ini pola yang sama sebenarnya pola kemarin-kemarin ketika pola pembelahan narasi yang dibangun Mhm, oleh Jokowi dan timnya pada Pilpres 2019 kan banyak sekali yang mhm, dilaporkan kan begitu. mhm, Nah sekarang terjadi lagi dan salah satu indikatornya lagi adalah ketika Anies misalnya memuji Ibu Megawati sebagai orang mhm, yang menjaga demokrasi dan kemudian sikapnya teguh dalam menolak 3 periode dan sebagainya kan, mhm, mhm, kemudian memberikan ucapan selamat ulang tahun, selamat HUT PDIP dan Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sama. Tapi Pak Prabowo menyampaikannya kalau nggak salah waktu itu di Kadin ya, ketika mhm, acara di Kadin. Sementara kalau mhm, Anies menurut pengakuan Hasto itu WA dia langsung untuk menyampaikan kepada Ibu Megawati dan yang dikomentari betul. panjang oleh Hasto ucapannya dari Anies. Jadi ini Mhm, saya kira mesti kita lihat itu adalah sinyal cara di antara level elit yang mulai mulai mencoba mendekatkan diri itu. Saya kira mhm, memang tidak terhindarkan situasi semacam itu dan ya hampir pasti kalau saya menyebutkan itu akan terjadi kerjasama itu. Cuman memang mesti kita akui itu tidak mudah di kalangan. Kalau betul. elit itu kalkulasinya jelas jelas Mhm, kan. Yang persoalan kan di level grassroots ini kadang-kadang mereka kan main pokoknya. mhm. Tetapi kalau lihat di media sosial sih sudah mulai ada kesadaran semacam itu gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kalau di level atas ini, eee
Sepertinya yang grassroots ini merestui begitu Mas Irsyo kalau seandainya Anies dan Ganjar ini kemudian berkonsolidasi. Yang mereka tidak mau adalah ini kan pendukung dari Anies ini banyak yang tidak menginginkan PDIP begitu kan sebagai partai di balik penguasa begitu sebagai pengusung siapa nanti yang misalnya menjadi presiden begitu. Begitu juga dari pihak koalisi dari 03 yang sangat-sangat signifikan ini adalah faktor PKS begitu. Mereka tidak mau PKS itu dibalik presiden yang berkuasa begitu. Tapi ini semua baik di atasnya begitu seperti kata Mas Hersu dari PKS sendiri pun juga ya menyambut baik begitu ke PDIP. Mereka mengatakan terbuka untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan PDIP. Begitu juga PDIP mengatakan terbuka membangun komunikasi dan kerjasama dengan PKS begitu. Jadi ini tinggal bagaimana ke bawahnya. Saya rasa sih Mas Hersu, mereka yang dari 03, mereka kalau seandainya sekarang kan kecenderungan untuk lolos ke putaran kedua atau babak kedua ini adalah Anies Muhaimin begitu kan dibandingkan dengan Ganjar dan Pak Mahfud karena memang tren kalau kita melihat tren dari apa survei begitu survei yang bisa dipercaya ya bukan survei yang menjadi konsultan politik begitu itu memang ramai-ramai mengatakan begitu bahwa kecenderungan dari 03 ini kan menurun, Ganjar dan Mahfud ini elektabilitasnya menurun. Nah kalau seandainya naik ke putaran kedua, kebanyakan dari Anies sendiri begitu ya, dari koalisi perubahan ini mengatakan bahwa mereka akan mengusung Anies tapi tidak akan memilih partai PDIP. Begitu juga yang dari 03 mereka mengatakan oke, kalau lolos ke putaran kedua kami akan pilih Anies tapi tidak akan partai tidak akan pilih PKS, mereka akan tetap pilih PDIP. Jadi saya rasa itu win-win solutionnya nanti seperti itu begitu ya. Kan kalau yang bersamaan dengan Pilpres dengan Pileg itu kan pada putaran pertama saja kan. Betul. Putaran kedua itu memang tidak ada persamaan lagi dan dalam politik saya kira nggak boleh baper ya seperti itu ya beda pilihan presiden, beda pilihan itu wajar-wajar saja gitu. Nah, dan dalam politik itu kan ada taktik dan strategis, ya kan. Kalau kemudian pokoknya ya sampai kapan tuh nggak akan menang tuh kalau cara mikirnya seperti itu harus dipikirkan dulu menang dulu dan bagaimana kemudian nanti strategi berikutnya. Dan menurut saya sebenarnya bangsa ini kan dibangun oleh spektrum yang luas tadi itu ya, mulai dari kelompok nasionalis sampai kelompok religius dan kenapa sekarang ini kan founding parent kita juga sudah menyadari semacam itu. Makanya kalau kita ingat bagaimana perdebatan-perdebatan di BPUPK dan kemudian berlanjut di BPUPKI dan kemudian hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kan menunjukkan yang ini soal mungkin kalau saya ngomong begini mesti kita jelasin juga ya karena mungkin banyak generasi milenial dan Gen Z nggak paham soal menghilangkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu kan dihilangkan dari Piagam Jakarta itu bagian dari kesadaran para founding parent kita bahwa bangsa ini memang bangsa yang majemuk begitu ya. Jadi kalau Anda mau menang pemilu mau menang pilpres nggak boleh mutrak-mutrakan gitu. Pokoknya gue nggak mau pilih ini, pokoknya nggak gue itu. Harus dipilih mana manfaat dan mudorotnya yang paling kecil gitu ya. Kalau kita kan ada juga, nah ini kalau teman-teman Islam pasti paham soal kaidah fikihnya bahwa kalau tidak dapat semua jangan dibuang semua. Kaidahnya begitu loh. Jadi ini kan cara berpikir yang lentur gitu. Ini strategis gitu. Strategi ya. Jadi jangan mutrak-mutrakan kalau dalam soal pemilu dan pilpres itu gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi itu tadi berkaitan dengan pada putaran kedua, ini kan yang paling militan itu adalah pendukung PDIP, partai PDIP dan juga pendukung partai PKS begitu kan. Oh, nah, jangan salah, PKB juga militan loh. Iya, betul. PKB juga militan, tapi kan yang sangat-sangat berseberangan adalah PDIP dan dan PKS begitu. Kalau PKB kan mereka bahkan kalau di Jawa Timur mereka memilih PKB begitu kan, tapi mereka juga simpatisan PDIP bisa seperti itu atau presidennya pilih yang diusung oleh PKB begitu tapi mereka tetap pilih partainya PDIP seperti itu. Nah, yang dipertanyakan oleh mereka apakah nanti kalau seandainya terjadi konsolidasi di atas ini di grassroots Mas Hersu ya di medsos begitu yang mencerminkan grassroots mereka bertanyakan kalau seandainya memang saling mendukung Ganjar dan Anies apakah nanti PDIP mau di grassroots-nya yang kampanye rame-rame biasanya mereka bisa sampai ribuan begitu ya mereka keliling kota apa dan sebagainya apalagi nanti di
di putaran kedua kan sama saja ada kampanye akbar. Kampanye akbar itu kampanye yang paling saya rasa akan banyak kejadian lah di situ begitu. Nah, apakah akan mau melakukan itu begitu? Nah, itu yang kemudian dijawab ya mereka mengatakan bahwa kalau seandainya Ibu Mega yang katanya Bu Mega ini kan juga akan turun gunung begitu, itu mengumpandikan sesuatu bahwa di putaran kedua begitu akan memberikan suaranya kepada siapa begitu di antara dua paslon. Nah, itulah yang akan diikuti oleh mereka yang ada di bawah. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang Ya. sekarang ini yang perlu kita bahas juga Mas Hersu itu soal ini ya, Ibu Sri Mulyani mengunggah foto bersama dengan Pak Basuki, begitu juga cuitan dari Justinus Prastowo yaitu staf Ya. khusus dari Ibu Sri Mulyani. Ini sangat aktif. Ini perlu kita bahas juga nih Mas Hersu. Ya, 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 itu menarik karena kemarin itu kan Anda juga mungkin sempat kalau belum sempat kan nonton ada konten di Rocky Gerung Official ya. Kemarin kita bahas dan tadi pagi juga kita bahas soal sinyal kan sebenarnya gini. Itu kan dimulai dari Faisal Basri yang menyatakan bahwa dia mengajak teman-temannya lah gitu untuk membujuk Sri Mulyani agar segera mengundurkan diri gitu dan dia mengaku bahwa dia mendengar Sri Mulyani itu yang paling siap untuk mundur gitu kan Ibu Sri Mulyani Bang Faisal Basri menyatakan itu dan saya kemudian jadi teringat ketika HUT PDIP ke 51 kemarin yang berlangsung tanggal 10 ya Mbak ya. Tanggal 10 Januari itu kan di situ Ibu Megawati menyatakan bahwa ada sejumlah menteri yang minta diundang untuk HUT PDIP itu dan salah satunya adalah Sri Mulyani dan Pak Basuki Hadi Mulyono ya namanya ya Pak. Itu yang tapi yang datang itu Ibu Sri Mulyani sementara Pak Basuki karena rupanya dia diutus untuk menghadiri pernikahan di Pakualaman ya di Yogyakarta. Jadi dia tidak bisa hadir. Pernyataan Ibu Megawati itu menurut saya itu merupakan sinyal gitu. Kenapa para menteri ini minta diundang pada HUT PDIP ketika Pak Jokowi sengaja menghindari HUT PDIP ke-51 kan dengan berkunjung ke Filipina dan alasannya pada waktu itu karena momentum 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Filipina. Ya, Filipina oke, itu memang negara bertetangga dan kita sama-sama anggota ASEAN, tapi apakah acara semacam itu gitu dalam konteks internal itu bisa mengalahkan pentingnya Pak Jokowi untuk hadir di HUT itu kan ini kan nggak salah kalau media kemudian menanyakan kepada Setnek apa ini bukan bagian dari menghindari untuk menghadiri HUT PDIP dan yang menarik Pak Jokowi sama sekali tidak mengucapkan memberikan ucapan selamat ulang tahun apa sekedar ngirim bunga juga nggak dilakukan ini laporan media menyebutkan semacam itu. Nah kemudian dari situ kok tiba-tiba muncul pernyataan dari dari Bang Faisal Basri dan sebagai respon dari pernyataan Faisal Basri itu kan kemudian Sri Mulyani mengunggah foto kebersamaan dia dalam berbagai aktivitas dengan Pak Basuki gitu ya di Instagramnya dan Anda benar kemudian juru bicara dari Kementerian Keuangan sudah menyiratkan kalau dia kelihatannya mundur dari Departemen Keuangan ya Justinus Prastowo dia belum ngomong resmi tetapi dia udah mulai memberikan semacam mendeklar pada publik bahwa akun ini selanjutnya tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Ini adalah akun saya pribadi. Untuk informasi tentang Kementerian Keuangan, Anda bisa mengikuti akun-akun resmi dari Kementerian Keuangan. Nah, media juga menafsirkan ini Prastowo ini mulai mundur dari Kementerian Keuangan dan saya nggak terlalu terkejut karena beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan alumni STF Dria Karya kalau tidak salah dan dia ini ketua alumninya kalau nggak salah mungkin kalau nanti dicek lagi apakah ingatan saya aja saya mesti kita cari kan, sumber beritanya itu dan ini melahirkan juga alumni Dria Karya itu kan kemudian bersikap sangat kritis dan salah satunya kan kalau kita lihat juga Romo Magnis itu kan bergabung dengan gerakan hati nurani itu ya yang kemarin bertemu dengan Pak Maruf Amin yang menyerukan Pak Maruf Amin dan menyerukan pemilu netral terus selanjutnya bertemu dengan kemarin dengan Pak SBY gitu dan katanya mereka sudah dijadwalkan ketemu dengan Pak Jokowi tapi saya sulit membayangkan ya orang-orang seperti Pak Quraish Shihab, Ibu Sinta Nuriyah dan juga para pendeta-pendeta itu bertemu Pak Jokowi dan bicara minta Pak Jokowi untuk netral mana mungkin itu kan suatu hal yang nggak mungkin terjadi gitu.
Mhm. Iya, sebelumnya mereka bertemu dengan Kiai Haji Mustofa Bisri juga yang untuk gerakan pertamanya ya, mereka datang ke Rembang dan kemudian yang sudah, sepuh-sepuh dan sulit untuk ini, melakukan Zoom begitu kan, pada saat pertemuan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari, itu tadi yang dikatakan Mas Hersu soal Faisal Basri, terus kemudian dia kan sahabat ya, kita tahu mereka ini bersahabat, bahkan dulu ada Ya ini Partai geng Sri. geng geng FEUI ini Mbak. Gen FEUI dan bahkan dulu ada Partai Sri kalau kita masih ingat dan Partai Sri ini merujuk kepada nama Sri Mulyani walaupun kemudian tidak tembus tapi Partai Sri ini mengusung Sri Mulyani sebagai Presiden Republik Indonesia pada waktu itu kalau kita masih ingat begitu. Jadi memang pertemanan antara Faisal Basri walaupun belakangan ini karena Sri Mulyani menjadi menteri dari Pak Jokowi dan dia cukup keras menyikapi kebijakan-kebijakan keuangan di pemerintahan Jokowi, tapi tetap mereka backgroundnya adalah sama-sama senior di UI begitu ya, Fakultas Ekonomi UI. Dan kemudian juga kita melihat dari Justinus Prastowo ini, Mas Hersu. Saya rasa kalau Justinus ini keluar begitu ya, dia mengundurkan diri lebih dulu dari mengundurkan dirinya Ibu Sri Mulyani sebagai Menkyu, begitu seperti informasi dari Faisal Basri, saya rasa ini akan menjadi kehilangan besar. Karena memang betul kata Mas Hersu, Justinus ini aktif dari sejak tahun 2016 dulu begitu. Kalau saya sih tahunya itu. Barangkali dia sudah aktif sejak sebelumnya, saya tidak tahu ya. Kalau sebelumnya berarti 2014, 2012. Nah, tapi 2016, 2017 itu pada waktu ada kontestasi gubernur DKI, ini Justinus ini adalah diehardnya dari Ahok begitu, diehardnya dari Pak Basuki Cahayapurnama dan kita bisa melihat sebagai diehard itu dengan melihat cuitan-cuitannya. Walaupun dia saat itu juga masih tetap sebagai akademisi dari Universitas Atmajaya begitu dan dia juga memiliki lembaga peneliti lah semacam itu ya, lembaga analis lah ya untuk perpajakan karena dia ini memang ahli perpajakan dan dari situ kita bisa melihat bahwa dia memang terbiasa berkomunikasi di media sosial. Itulah kenapa kemudian ketika dia ditarik menjadi staf khusus dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, saya tidak heran gitu dan kemudian karena memang dari jajaran di Kementerian Keuangan yang paling melek medsos begitu ya dan kemudian dia bisa tahu kata-kata seperti apakah yang paling efektif digunakan di medsos itu adalah memang Justinus Prastowo begitu dan saya rasa walaupun dia mengundurkan diri tapi bisa jadi dia tidak mundur sebagai komisaris dari PT Semen Indonesia begitu kan memang jajaran di Kementerian Keuangan itu banyak yang menjabat double. Nah, terakhir saya rasa kenapa Justinus belakangan ini atau kemarin ini mencuit bahwa pertanda dia sepertinya tidak akan aktif lagi sebagai staf khusus atau sebagai jubir dari Kementerian Keuangan adalah karena belakangan ini memang dia harus nyebokin banyak banget Mas Hersu. Jadi dia harus aktif sekali begitu mengklarifikasi kalau yang sebelumnya kita masih ingat dia harus nyebokin soal LRT, nyebokin soal WUS yaitu kereta cepat begitu kan, soal investasinya, soal dana-dananya, soal apa dan sebagainya begitu. Kapan akan BEP-nya gitu dan sebagainya. Maka belakangan ini seperti misalnya ada pernyataan dari Belanja Alustista itu dari Hasto sebetulnya yang dia mengatakan bahwa sahabat-sahabat Pak Prabowo melalui PT TMI adalah sebagai orang yang jadi Pak Prabowo itu menunjuk sahabat-sahabatnya atau kroni-kroninya sendiri itu untuk memegang PT TMI. Dan kita tahu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya kalau tidak salah Ibu Koni Rahagundini, pengamat militer, mengkritisi tentang PT TMI ini karena memang ada investigasi oleh Tempo bagaimana sebuah perusahaan gitu yang sangat besar yang dikonsultasikan soal anggaran triliunan begitu kalau menurut Ibu Koni adalah 1.700 triliun. Angka itu tentunya angka akumulatif yang berdasarkan perkiraan dia begitu. Tentu bukan angka yang dipegang oleh Pak Prabowo saat itu, tapi kedepannya dia akan menjadi konsultan lah semacam itu atau perantara tentang pembelian alutsista begitu dan kemudian ketika ditelusuri oleh media dan juga menurut Ibu Koni sendiri itu adalah
karena dia datang ke lokasi begitu Mas Heru, dia melihat bahwa itu tidak layak, itu adalah sebuah bangunan lama, terus tidak proper, tidak seperti layaknya kalau seandainya dia itu adalah sebuah perusahaan besar gitu. Dan belakangan ini Hasto kan kembali menyinggung itu, dan soal PT TMI ini pernah trending topik juga kembali begitu gara-gara kemarin di debat tentang pertahanan. Nah, Hasto sendiri mengatakan bahwa PT TMI itu diisi oleh kroni-kroni dari Pak Prabowo. Nah, ini salah satu yang juga harus dicepokin oleh Justinus Prastowo dengan dia mengatakan gitu, penunjukan yang kami maksud adalah penunjukan nama-nama dalam kepengurusan PT TMI. Dia mengatakan begitu, sebagaimana disampaikan Dirjen Strahan. Strahan itu mungkin strategis apa ya, pertahanan atau apa ya Mas Yusuf? Bukan strategi pertahanan ya strategi pertahanan mungkin ya. Bukan penunjukan PT TMI sebagai pelaksana. Dia kurang lebih mengatakan demikian. Nah, terus kemudian juga ada klarifikasi yang lain lagi diutarakan oleh Hasto, yaitu bahwa belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo. Dia terpaksa melakukan klarifikasi lagi. Hal ini diutarakan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, bukan Menkyu SMI Sri Mulyani, karena memang beredar itu seolah-olah narasi itu oleh Ibu Sri. Dan dia mengatakan Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo, dan telah ada surat penunjukan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan alutsista. Jadi dia tetap membenarkan bahwa PT TMI itu memang adalah sahabat karib dari Prabowo begitu Mas Hersu. Nah, Pak Justinus ya, yang ngomong ini Justinus. Iya, yang mengatakan ini Justinus. Jadi dia membuat banyak klarifikasi semacam itu. Itu masih panjang lagi Mas Hersu. Jadi misalnya adanya anggaran tersebut atau alutsista mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda menjadi nihil. Dia terpaksa melakukan klarifikasi lagi bahwa tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah. Ada satu lagi soal gaji itu yang mengatakan bahwa Pemda Sulsel dan Pemda Sumut tidak bisa membayar gaji pegawai. Dia klarifikasi sebagai berikut, bukan pernyataan Menku SMI, hanya diberitakan bahwa Pemda Sulsel kesulitan membayar utang jangka pendek, sedangkan di Sumut gaji 300 Kades di Kabupaten Simalungun belum dibayar selama Agustus hingga November 2023. Jadi memang ada beberapa kejadian yang dia iya kan gitu ya, beberapa memang harus diklarifikasi. Ini kan capek Mas Hersu, setiap hari seorang staf sus harus mantau apa yang terjadi di media sosial dan harus menjawab satu persatu, melelahkan saya rasa. Dan jawabannya itu jawaban yang ya terpaksa ngeles karena banyak fakta yang benar gitu ya. Oke. Iya betul. Ya. Oke, di luar itu saya kira yang tadi kita sebut soal blunder-blunder tadi, Mbak Agi. Mas, ini menurut saya juga tetap menarik karena itu jadi trending topik ya selalu ya perbincangan soal itu ya. Iya ya betul sekali. Yang pertama itu apa yang dikatakan oleh Prabowo di hari Sabtu ya. Di Medan Mas Hersu di Sumatera Utara. Dia kembali blunder, dia dengan menyindir-nyindir begitu ya, mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian, tim Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari tim Jokowi. Kita tidak malu-malu mengatakan kita kelanjutan tim Jokowi, saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan seperti itu dan ditambah dengan kita jangan menjadi malin kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, kita tidak akan menjadi negara yang baik. Dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini berkaitan dengan blunder yang dia lakukan dengan dia mengatakan maaf goblok begitu ya. Ini pintar atau goblok begitu kan, yang mempertanyakan soal luasan lahan dia. Dan kemudian yang berikutnya juga dia mengatakan hewan saja dikasih makan, dia akan setia kepada tuannya dan akan membalas dengan kebaikan. Nah ini manusia sudah dibantu tapi kok kelakuannya seperti itu, kurang lebih begitu. Itu semua mengarah kepada, walaupun tidak pernah disebutkan nama Anies, tapi mengarah kepada Anies begitu Mas Hersu. Nah ini juga yang soal maling kundang ini juga orang langsung berpersepsi bahwa ini mengarah kepada Anies, tapi yang terjadi itu kebalikannya. Jadi yang menjadi viral itu adalah justru orang mempersoalkan
Prabowo begitu, yang dulu pernah ditolong oleh Ibu Megawati begitu ya, karena ini video dari Ibu Mega ketika menyatakan bahwa Prabowo dulu terancam stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan ketika berada di Yordania begitu, usai 1998 yaitu usai reformasi, dan kemudian Ibu Mega ketika itu menjadi presiden menggantikan Gus Dur, dia meminta supaya Prabowo ini diperpanjang kewarganegaraannya dan diminta pulang. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia. A few moments later. Aku calon presiden, nggak jadi, tapi lumayan Menteri Pertahanan sekarang. Jadi Ibu Mega mengatakan bahwa dia tidak mau ada seorang warga negara Indonesia yang mondar-mandir istilahnya lah hampir-hampir stateless lontang-lantung di luar dan kemudian diminta pulang, ayo pulang gitu, bekerja untuk Indonesia. Itu menjadi viral lagi Mas Hersu. Dan selain itu juga Prabowo yang saat ini bersama dengan Pak Jokowi, yang orang juga melihat Pak Jokowi sebagai pengkhianat dari PDIP, begitu juga dengan Gibran yang dinilai sebagai pengkhianat karena bagian dari dinasti, politik dinasti, yang dimana politik dinasti ini sama sekali diemohi gitu ya, ditolak oleh Ibu Mega, dan sekarang itu malah berkolaborasi dengan Pak Prabowo. Jadi yang dianggap sebagai malin kundang itu justru Pak Prabowo sendiri, dianggap dia narasi malin kundang itu menampar mukanya sendiri karena dia mengambil Gibran yang saat itu masih menjadi anggota PDIP, begitu juga Pak Jokowi sebagai endorse dari Pak Prabowo itu kan juga masih menjadi anggota PDIP begitu, dan dia mengkhianati, mengajak orang begitu ya istilahnya untuk berkhianat kepada orang yang sudah membesarkan sendiri, dan itu berkali-kali dikatakan oleh Hasto dan kawan-kawan begitu ya, anggota PDIP yang ada di DPR mengatakan bahwa mereka tidak tahu berterima kasih, apalagi FX Rudi, mantan wali kota Solo yang juga dulu bersama Pak Jokowi begitu kan menggulkan Gibran dan juga menggulkan Pak Jokowi begitu. Ini ya, sungguh-sungguh sesuatu yang di luar dugaan Mas Hersu, bahwa narasi malin kundang yang tadinya adalah untuk Anies justru menampar mukanya sendiri. Ya, ya, ya. Oke. Di luar itu saya kira memang sudah kita pastikan ya, semakin banyak bicara Pak Prabowo kan semakin blunder gitu ya, karena yang ini apa sih Mbak yang rame-rame soal burger dan kemudian dikaitkan dengan yang Pak Prabowo mencium bendera mencium bendera Palestina di Batam itu. Kalau yang itu saya kira saya tahu konteksnya itu, karena ini kan berkaitan dengan waktu debat kemarin juga ya Pak Prabowo kan menyebut bahwa Gaza itu sebagai negara itu contoh kalau negara yang lemah itu ya seperti Gaza gitu yang dilindas oleh Israel, dan itu ternyata banyak menyinggung banyak orang, dan bukan hanya menyinggung tapi salah faktanya, karena sebenarnya kayak Palestina itu belum jadi negara sepenuhnya ya kan, belum jadi negara sepenuhnya, dan ini Gaza itu dua hal yang terpisah juga sebenarnya kan. Kalau di situ kan ada gerakan Fatah dan Hamas, yang satu di tepi barat menguasai, kalau Fatah itu di tepi barat, sementara kemudian kalau Gaza ini dikuasai oleh Hamas, dan itu terpisah ya wilayahnya, walaupun dia disebut sebagai salah satu otoritas negara dalam tanda petik Palestina, itu terpisah kekuasaannya. Jadi
Dan kemudian jadi dari situ saja Pak Prabowo nggak paham soal itu ya, kalau dia menyebutnya sebagai sebuah negara. Yang kedua, orang banyak tersinggung kalau disebut bahwa itu lemah perlawanan Hamas atau perlawanan warga Gaza terhadap Israel itu sampai sekarang belum berhasil ditumpaskan, dan tanda-tandanya malah sekarang orang Israel, warga Israel tuh hari-hari ini turun ke jalan besar-besaran untuk meminta agar Netanyahu mengundurkan diri kan gitu ya. Jadi di situ saya kira konteksnya kemudian Pak Prabowo tahu bahwa dia membuat narasi yang salah dan dia akan banyak kehilangan dukungan, karena bagaimanapun juga kan masih banyak kelompok Islam yang mendukung Pak Prabowo, itu masih banyak juga gitu ya. Jadi kalau dia semakin kehilangan dari kelompok-kelompok ini, karena sebelumnya kan Pak Prabowo berusaha juga menunjukkan kontribusi dia terhadap Palestina dengan memberikan sumbangan dia secara cash cukup besar Pak Prabowo. Saya lupa jumlahnya, tapi pernyataannya di debat itu juga merupakan blunder gitu, makanya kemudian sampai reaksinya mencium bendera Palestina di sana. Iya, ini blunder besar Mas Hersu, ini menjadi trending sepanjang hari Ahad kemarin, Burger King ini. Padahal ini kan sudah disampaikan sebelumnya ya, hari Sabtu begitu. Dan kemudian Kadin ya acaranya ya waktu itu ya. Iya, di acara Kadin. Maaf, hari Jumat maksudnya. Jumat, ya. Hari Jumat, kemudian ramai dibicarakan di hari Sabtu dan trending lah di hari Ahad. Jadi Pak Prabowo kurang lebih mengatakan demikian. Saudara-saudara, saya bukan anti Barat, saya cinta sama Barat. Masalahnya kadang Barat tidak cinta sama kita. Aku suka makan Burger King, aku suka. Kadang mereka yang nggak peduli sama kita. Jadi maksudnya kita cinta kepada Barat, tapi kadang Barat tidak cinta kepada kita. Dan kemudian Burger King adalah produk Amerika, begitu kan? Dan produk Barat lah, bisa dikatakan demikian. Dan Pak Prabowo kepada makanannya aja cinta, begitu. Nah, tanpa dia menyadari bahwa Burger King ini adalah sama atau setali 3 uang dengan McDonald, Mas Hersu. Jadi dia pada tanggal 10 Oktober tahun 2023 kemarin, jadi sekitar 3 bulan yang lalu ya, dia itu mengunggah Burger King, kan ada Burger King Indonesia, Burger King Amerika dan sebagainya. Ini Burger King Israel itu mengunggah cuitan bahwa mereka menganggap pasukan Israel atau tentara Israel ini sebagai hero begitu. Dan pokoknya dia sangat mengapresiasi dan dia mendukung Israel. Dia menganggap Israel ini sebagai perjuangan Israel begitu. Dan dia mengunggah juga foto bagaimana orang-orang Burger King ini menyiapkan makanan ribuan Burger King untuk diberikan kepada tentara Israel yang sedang menurut mereka itu berjuang begitu ya. Nah, terus kemudian juga ada foto dari tentara Israel atau IDF itu yang mereka berpose dengan membawa kantong Burger King tersebut dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian ramai betul Mas Hersu, karena dianggap habis sebelumnya mencela Gaza, dianggap sebagai mencela Gaza, menganggap Gaza itu lemah, padahal Gaza memang belum diakui sebagai maksudnya Palestina belum diakui sebagai negara sepenuhnya, sehingga mereka tidak boleh memiliki tentara kan begitu. Tapi mereka toh tetap hidup karena mereka memiliki tentara tidak berupa pasukan tersendiri, tapi mereka memiliki sendiri gitu, underground. Nah, ini yang kemudian soal Burger King ini juga sangat-sangat disesalkan begitu Mas Hersu, trending sepanjang hari. Dan Gibran pun juga mengunggah gambar atau foto burger, dan di situ dia mengatakan burger, menyebutnya sebagai burger, bukan menyebut sebagai hamburger. Nah, ini cukup ramai juga. Jadi akhirnya ini pun dikritisi, hamnya kemana begitu. Jadi ini luar biasa. Netizen mengatakan ham burger memang makanan favorit beliau sih gitu. Jadi hamnya itu huruf besar, caps lock semuanya. Kemudian burger memang makanan favorit beliau sih. Kemudian ada juga mengatakan makanan ini nama lengkapnya hamburger, tapi kok cuma disebut burgernya doang. Hamnya udah hilang soalnya katanya. Kemudian dia mengatakan juga yang instan memang enak Mas, sama kayak karir politik, sampean dengan adik sampean instan. Jadi walaupun dia hanya mengunggah burger gitu, saya rasa ini burger produk lokal ya, kalau tidak salah produk dari Lawless Burger Bar begitu, yang ini memang cukup enak, terkenal di kalangan anak-anak muda begitu. Tapi akhirnya soal MK misalnya, ini MK dipelesetkan, BK itu diselesetkan menjadi MK dan sebagainya. Jadi proses kelahiran Gibran sebagai cawapres pun akhirnya terbuka lagi. Ini ribuan Mas Hersu yang yang berkomentar dan kemudian mengelek
cuitan tersebut begitu. Begitu juga dengan para buzzer, istilah mereka kan nyebokin. Banyak sekali yang mengatakan bahwa capek bener ini nyebokin para buzzernya gitu. Lagi-lagi blunder lagi Pak Prabowo. Nah, kalau dalam titik ini saya sendiri sebagai pribadi sih melihat Pak Prabowo mungkin memang seperti yang dia nyatakan, dia ada yang membisiki, bukan tidak ada yang mengarahkan dia, tapi dia memang tidak mau Ya. mengikuti itu begitu, dan akhirnya dia blunder sendiri, dia juga akhirnya terpaksa harus nyebokin diri sendiri, yaitu dengan ketika ada di Batam kemarin begitu, ada yang memberikan bendera Palestina dan dia mencium bendera tersebut dan dia mengendorse soal kemerdekaan Palestina gitu. Ya, ya, ini susah memang kalau sudah blunder di media sosial tuh pasti digoreng habis begitu ya. Jadi Betul. memang isu-isu yang semacam itu harusnya kalau ini ya, kalau well management gitu ya, well managed gitu ya, ininya tim sesnya ya bisa diminimalisir gitu. Tapi kan kita memang tahu Pak Prabowo bukan tipikal orang yang bisa mendengar gitu ya. Dia jalurnya kan jalur komando memang tipikalnya, karena dia tentara meskipun sudah berubah ke civilian, tapi kan perilakunya Pak Prabowo itu masih tetap militeristik, dan itu diakui sendiri karena memang ini mau tentara gitu kan. Saya juga lihat, saya baru juga melihat video yang sekarang viral juga itu, Pak Prabowo kelihatannya pidato di mana, di depan para purnawirawan ya, Persatuan Purnawirawan itu yang pendukungnya Gerindra, dan ada kalau nggak salah ajudan atau siapa, atau panitia siapa gitu yang salah atau terlambat memberikan minum pada Pak Prabowo, dan kemudian diminta untuk jalan jongkok di depan umum itu, di forum itu gitu. Mungkin itu kalau dalam tradisi militer biasa gitu ya, buat orang militer disuruh jalan jongkok, ditampar oleh pimpinan dan sebagainya, itu tradisi yang biasa di militer. Tapi ketika itu kemudian masuk ke ranah sipil dan Pak Prabowo sendiri menjadi sipil dan purnawirawan juga sipil, mungkin perilaku semacam itu bisa jadi nggak diterima. Makanya kemudian saya lihat digoreng itu di media sosial, Mbak Agi. Iya. Jadi video-video lama ini kembali muncul, Mas Hersu, dan juga bagaimana Prabowo selalu mengungkit-ungkit soal naiknya Anies begitu, dia mendukung, apalagi yang dia pernah mengatakan di debat pertama bahwa Anda yang datang kepada saya dan saya mendukung Anda begitu kan. Nah, ini kemudian yang rame belakangan ini yang diunggah adalah pernyataan dari Sandiaga Uno ketika dia diundang ke podcast Akbar Faisal, dan Sandiaga di situ menjelaskan bahwa saya yang menginginkan Mas Anies itu menjadi gubernur DKI karena 2 jam last minute ini sebelum pendaftaran itu Pak Prabowo masih tidak setuju. Mengenai detailnya apa yang terjadi, tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam saya yang memutuskan, dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu? Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah? Konstelasi berubah total. Oke. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas Ahy. Jadi ini betul-betul pernyataan ini menohok sekali begitu, dan dia mengatakan kenapa Pak Prabowo tidak setuju karena dia menginginkan saya lah yang menjadi gubernur, dia tidak mau Anies gitu. Tapi akhirnya karena saya menginginkan Mas Anies, saya yang ingin ini, akhirnya Pak Prabowo setuju. Tapi itu terakhir. Nah, dalam hal ini kan akhirnya gugur lah apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa dia bersusah payah mengusung dan sebagainya. Apalagi sebelumnya ada pernyataan dari siapa Mas Hersu dari PKS begitu.
ada pernyataan dari PKS yang menyatakan bahwa seharusnya yang didukung itu Mardhani Alisera. Ini yang menyatakan Mardhani sendiri, Pak Mardhani, bahwa sudah ada kesepakatan dari PKS itu nama saya. Tapi kemudian saya memberikan posisi saya atau nama saya tersebut untuk diganti dengan Mas Anies. Ya kita tahu memang waktu itu kalau kita ingat 2016 itu PKS memang sedang terpuruk sekali karena dengan kasus Ahok ketika itu Mas Hersu ya. Dan secara elektabilitas Mardhani Alisera memang elektabilitasnya sangat rendah ketika itu begitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat Mardhani Alisera mengatakan demikian, kemudian Sandiaga mengatakan demikian. Begitu juga orang-orang yang mengetahui pada saat itu, yang lainnya juga akhirnya mencuitkan prosesnya itu sepertinya seperti apa begitu. Jadi walaupun ini kan sekarang ini saling mengklaim gitu, seperti Fadlizon juga mengatakan bahwa sayalah yang bahkan ada perjanjiannya saya simpan, yaitu dengan bertulis tangan antara perjanjian untuk Pak Anies begitu dengan Pak Prabowo, dan kemudian ditulis tangan dan dengan materai yang memakai air ludah saya sendiri begitu, karena dalam keadaan terburu-buru begitu. Dia mengatakan demikian dan masih juga digoreng bahwa Anies tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden selama Pak Prabowo mencalonkan. Padahal perjanjiannya adalah Pak Prabowo bahkan hampir saja mengajak Anies untuk berkhianat terhadap janjinya, yaitu untuk memerintah selama 5 tahun di DKI. Dan Anies juga mengatakan di acara Najwa Shihab, ini semua videonya ramai lagi Mas Hersu, mengatakan di acara Najwa Shihab bahwa dia bahkan Pak Prabowo itu sampai 2 kali meminta dia Anies untuk mendampingi sebagai cawapres di kontestasi 2019. Dan Anies selalu menolak. Dia mengatakan bahwa saya sudah berjanji kepada rakyat DKI bahwa saya akan memegang komitmen 5 tahun. Tapi saya juga berjanji kepada Pak Prabowo bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden selama kontestasi, selama saya masih menjabat sebagai gubernur DKI, kurang lebih demikian. Jadi itu digoreng bahwa janji itu adalah selamanya. Sesudah 2019 pun 2014 selama Pak Prabowo ini masih nyapres begitu, janji itu harus tetap ditepati, yaitu memaksa Anies untuk tidak kontestasi lagi, tetap tidak kontestasi sebagai presiden. Nah, itu yang dibantah bahwa janji itu hanya berlaku pada saat 2019. Yes. Bahkan ketika itu juga ada pertanyaan bahwa Anies ini menolak untuk diminta Prabowo sebagai cawapres pada 2019 dan akhirnya itu berlabuh kepada nama Sandiaga. Apakah Anda ini akan menjadi capres tapi didukung oleh pihak lain? Karena ternyata ada pihak lain juga yang melamar Anies untuk menjadi cawapres di 2019 tapi bukan Prabowo. Nah, itu janji itu yang kemudian dia tepati bahwa dia tidak nyalon atau nyawapres itu di 2019. Itu yang rame betul Mas Hersu. Dan beda dengan Jokowi sekarang ya, tiba-tiba dia Ganjar diambil oleh Ibu Megawati dan dia malah menyodorkan anaknya bersama dengan Prabowo. Itu tadi makanya disebutnya sebagai malin kundang tadi oleh Anda ya, oleh netizen yang seperti Anda sampaikan tadi. Ya. Oke, Mbak Agi ya. Saya kira semua sudah kita bahas, tapi kalau kita bahas blundernya banyak banget Pak, nggak cukup ini satu edisi ini. Ya. Oke lah, ini biar rame di media sosial, cuma kita memberikan konteksnya saja lah kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Gitu ya Mbak Agi ya. Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi esok insya Allah, masih terus bersama kami dan saya Hersu Buna Arif, mohon pamit. Ya, dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat memulai pekan ya. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.